Video Kang Deddy Mulyadi tentang kepekaannya terhadap sosial, tentang kepekaannya terhadap hutan, tentang kepekaannya terhadap lingkungan kembali viral hari ini. Beliau, kita tahu sama-sama aktivitasnya sedari dulu bagaimana menjaga leuweung, menjaga bambu, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Dan sekarang beliau punya kekuatan yang luar biasa untuk memimpin Jawa Barat dan untuk membereskan Jawa Barat dari segalanya, termasuk hutannya. Jangan sampai ada yang kemudian merusak lingkungannya, jangan sampai ada yang merusak. Video ini kembali viral sekarang di berbagai platform media sosial. Ini sesungguhnya untuk supaya kita mengenal lebih dekat siapa Kang Deddy Mulyadi. Lalu kita sebagai orang Jawa Barat dan di luar Jawa Barat pun bolehlah kemudian untuk belajar, lalu menjadi salah satu barometer pemimpin yang diinginkan, diharapkan oleh rakyat. Ya, supaya nanti bila ada orang yang mencoba merusak hutan, kita laporkan langsung ke Kang Deddy. Bila ada orang yang merusak lingkungan, siapapun aja laporkan kepada Kang Deddy. Bisa melalui banyak hal. Videokan, kirimkan ke platform resmi Kang Deddy Mulyadi. Ada TikToknya, ada Instagramnya. Saya kira yakin beliau bakal langsung respon. Kita menginginkan untuk Jawa Barat ini lebih baik di dalam segalanya. Dan kita optimis dengan dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat memang akan istimewa. Manusianya, hutannya, lingkungannya, alamnya, budayanya, tradisinya, dan lain sebagainya. Benar-benar istimewa. Kita coba cek sama-sama nih yang kembali viral. Padahal ini video 3 tahun yang lalu ketika beliau ngamuk kebun awi di Tuaran. Ini di belakang saya kebetulan kebun awi. Sejak kapan Bapak dampingin masyarakat? Sejak keluarnya ke SK Menteri, Keputusan Menteri, SK Menteri tahun 2019. Terus Bapak ngerti ya hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini seperti lebih Ya inilah. kamu ngediskusi sama pidanain. Silakan Pak. Jadi gini, yang memilih lokasi ini Ini bukan. yang punyanya loh Pak. Iya, betul. Penggarap orang sakit, kebun bambunya dibabat. Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, ini ya, saya biar Bapak tahu ini ya. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? yang masyarakat kami. Gimana ini masyarakatnya? Gimana? Ini masyarakat penggarap. Ditanya kamu Pak ini Pak, apakah saya yang milih? Ya bukan. Oh, Ini kan gini loh, nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam. Orang nanam puluhan tahun, Pak. Orangnya sakit. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk, Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon, Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak, Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Orang puluhan tahun Pak ngegarap kan. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya Wakil Ketua Komisi 4. Di bidang kehutanan nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK Menteri, Pak. Pak, bukan saya. SK Menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. Bapak jangan, kami itu pendamping, ya pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak membabat sama sekali. Nah ya ini faktanya dibabat. Iya betul. Ini kan
Nah sini aja, yang babat bambu siapa? Lu masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Tidak mengarahkan ke sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Saya sudah WA Menteri, Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Bagus, Pak. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa, saya dengerin. Sok, saya Bapaknya punya program apa? Jadi gini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Agus Rahayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana, Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama, Pak. Sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo, perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak, per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya ya 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi di kepala desa. Konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini. Konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang nawarin perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta? Pak, di sini ada. Pak, saya gini Pak, ya kami ini pendamping ada karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat itu siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat yang mohon perhutanan sosial dari LMDH ke LMDH-nya siapa? Ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ai lain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang harus garap leweng tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh bebarengan macul? Timimiti iraha ngerti leweng. Di baheula ngerti lu. Nah terus, kunaon ieu warga nolak iji jub-jub jenek kan? Karena aya program di kementerian kelihatanana lumayan bagus dibanding Cik saha? awi. Cik saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti teu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dieu? Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haluk longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Terus ayeuna, coba oleh Bapak bayangin lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Jauh mau buru. Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon? Fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu.
sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Nanti dong, Bapak judulnya Bambu Jaya. Atau LM dahana Bambu Jaya, nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat, tinu ngajual awi gelondongan, dijen kerajinan. Dijen imah, eta ngaranna Bambu Jaya, ari imah lain Bambu Jaya atau LM dahana. Jadi LM dahana imah ngalungitkeun awi. Dan Purwakarta itu, Jatiluhur itu, Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Warga nolak kira kumaha? Ya tergantung pada warga kalau saya. Mana berwarga nolak? Terus Ari nu Nuarawi saha kamari? Nuarawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah hasil rapat kemarin. Enggak tahu lapangan kan? Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak. Gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya. Yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak ini diizin harus peminat. Kasaha, iya kan uga dua. Iya atas kan itu. Kasaha. Bapak Adi Tidak ada izin. Sekalipun tidak. Dia minta fotokopi kakak juga. Bapak kesekedar Bu. Bapak izin teu Nuarawi dituar? Tegijinan, boro-boro ngijinan, abdi da kayan. Orang teman Abian ya. Bapak kesekedar Bu. Bapak izin teu Nuarawi dituar? Tegijinan, boro-boro ngijinan, abdi da kayan. Orang teman Abian ya di PT ya. Terus ngadongkapan Ya Wadin. adanya pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin, pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi, beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Ai Siliwangi tengah jaga lawang. Ai Siliwangi tengah jaga lawang. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Adia duduk. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Ngeri sekali ya. Itu Deddy Mulyadi, Pak. Luar biasa pekanya beliau terhadap lingkungan. Pekanya beliau, responsifnya beliau. Daya untuk kemudian melindunginya sangat luar biasa. Melindungi alam Jawa Barat. Melindungi hutan Jawa Barat. Melindungi leuweung Jawa Barat. Karena beliau melihat ini hukum sebab akibat. Hukum kausalitas. Ketika hutan, ketika leuweung dirusak, maka akibatnya akan terjadi bencana. Itu mah sesuatu yang pasti. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat, sesuatu yang pasti. Maka ketika kepastian ini udah jelas, namanya juga pasti ya, dihindari dong. Jangan dilakukan dong. Jangan dirusak dong. Karena bakal terjadi bencana pada akhirnya.
longsor dan lain sebagainya. Tuh, maka kita sebagai orang Jawa Barat sekali lagi sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, akhirnya Kang Deddy Mulyadi punya kebijakan, punya kekuatan yang benar-benar cukup super power di Jawa Barat untuk kebijakan di dalam melindungi semuanya. Pokoknya kita harus jagalah Kang Deddy Mulyadi. Ini sosok orang yang langka di Jawa Barat, bahkan di Indonesia saya kira, yang punya kepedulian, kepekaan luar biasa terhadap banyak hal di wilayahnya. Selamat bekerja, Kang. Mudah-mudahan Kang Deddy sehat selalu, dan saya yakin banyak orang yang akan merasa terganggu dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi, khususnya yang nakal-nakal. Kemarin baru membubarkan tambang tuh beliau. Otomatis yang punya tambangnya biasanya mendapatkan penghasilan, ini tidak. Yang kayak gitu tuh bakal menjadi musuh Kang Deddy Mulyadi. Orang bakal tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Makanya kita harus siap-siap sebagai masyarakat Jawa Barat untuk menjaga beliau, melindungi beliau, membackingi beliau. Backing beliau itu adalah rakyat, kekuatan beliau adalah rakyat. Ya. Dan kita punya kewajiban untuk mensupport beliau karena feedbacknya jelas. Beliau ingin menjaga semuanya di Jawa Barat, menjaga hutannya, menjaga leuweungnya, menjaga airnya, menjaga lingkungannya, menjaga tradisinya, menjaga budayanya, apalagi khususnya menjaga manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.